Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Siang ini kita akan mengkaji dengan tema musibah ya, dalam perspektif Al-Quran. Jadi kita sorot musibah dalam pandangan Al-Quran atau bagaimana Al-Quran memandang musibah. Kenapa ini perlu diangkat? Ya, karena jangan sampai kita hanya menilai musibah-musibah dari perspektif yang umum saja. Apa perspektif sosiologi, psikologi, atau ilmu yang lain, atau geografi, bisa aja semua punya pandangan tentang musibah, kan gitu. Nah sekarang bagaimana Al-Quran melihat, memandang posisi musibah? Ada 3 Quran melihat musibah. Yang pertama, musibah dalam perspektif hakikat. Apa sih hakikat daripada musibah-musibah yang menimpa pada manusia di dunia dan pada kita semuanya? Kita lihat suratnya, surat Al-Hadid, ayatnya 22-23. Ini hakikat musibah. Surat Al-Hadid, surat 57, ayat 22-23. Silakan Ustaz Suwandi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Sadaqallah. Ya, jadi kata Allah tegas, jelas. Allah katakan dalam ayat ini, surat Al-Hadid, ayat 22-23, ya, bahwa musibah yang menimpa di bumi ini dan menimpa pada dirimu, itu kata Allah, sudah Allah tuliskan sebelum Allah menciptakan. Sebelum diciptakannya sudah ada ketentuannya tentang kejadian-kejadian, ya termasuk corona saat ini, itu sudah tertulis di sana. Jadi yang meninggal karena corona itu memang sudah terdaftar juga siapa yang akan kena corona. Apakah manusia bisa menghindari? Mungkin secara ikhtiar bisa menghindari, ikhtiar, prokes, dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah takdir, nggak bisa. Orang lari. Apakah yang mereka yang kena corona itu nggak pernah pakai masker? Sering. Apakah yang mereka kena itu nggak jaga kesehatan? Jaga. Gitu. Tapi ini persoalannya, ya, memang takdir kematiannya ada di situ. Dan itu sudah Allah
tertulis. Nah, untuk apa Allah sampaikan bahwa semua yang terjadi ini sudah tertulis? Kata Allah, kalau musibah atau sesuatu yang datang kepada kita itu berupa yang nggak enak ya, keburukan, kata Allah, nggak usah putus asa. Likaila ta'sau ala ma fatakum. Jadi jangan putus asa tentang apa yang sudah menimpa dirimu, kehilangan dari dirimu. Nggak usah putus asa. Jadi ketika ada remaja ditinggal kekasih, udah biasa aja. Jangan berduka cita. Kenapa? Sudah Allah tentukan. Ya. Atau ketika kita punya barang, kemudian hilang, apapun juga, kata Allah nggak usah putus asa. Itu sudah tercatat di sana. Begitu juga ketika mendapat yang baik-baik, dapat jabatan, dapat anugerah, apapun juga, boleh bergembira, tapi jangan terlalu gembira. Nanti lupa siapa yang memberikan hadiah-hadiah itu. Intinya apa? Menyikapi musibah-musibah itu ya secara bijaksana. Kenapa? Karena pada hakikatnya musibah itu, kata Allah, sudah Allah tuliskan di dalam Lauhil Mahfuz. Ini perspektif hakikat. Lalu bagaimana dong musibah dalam perspektif syariat? Kita kan bicara 3 nih, hakikat, syariat, ma'rifat. Bagaimana dalam perspektif yang syariat? Jalurnya ini bagaimana? Kita lihat surat An-Nisa, surat 4, ayatnya 79. Kita lihat ya, apa kandungan ayat tersebut. Ini menunjukkan musibah secara syariat bisa kita lihat di sana. Silakan surat 4 ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Ya, kata Allah, apapun yang menimpa kamu berupa kebaikan, katakan itu dari Allah. Ini supaya jangan ada kesyirikan. Jangan pernah memuji-muji siapapun kecuali kepada Allah. Begitu dapat kebaikan-kebaikan, katakan ini dari Allah, kan begitu. Nah, dalam Quran itu ya ada 3 orang hebat. Ya. Maksudnya hebat itu ya dia kaya, berkuasa, kan gitu. Tapi yang 2 jangan diikutin. Yang 1 boleh cara menyikapi kebaikan-kebaikan. Siapa yang 2 itu? Yang pertama adalah Fir'aun. Fir'aun itu dianggap orang hebat, kaya, berkuasa. Tapi sikap terhadap musibah gitu kan. Begitu musibah diangkat oleh Allah, apa katakan? Ini musibah bisa selesai gara-gara kerja saya. Gitu. Ini semua hasil kerja. Itu bisa cek nanti, tapi nggak usah dibuka ya. Bisa cek di surat Al-A'raf dari 130 sampai 135 itu ada. Kemudian yang kedua, Qarun. Qarun juga dianggap orang hebat. Punya harta banyak, kunci gudangnya besar, apalagi isinya kan gitu. Nah, Qarun orang hebat juga. Tapi sikap Qarun terhadap pemberian Allah, ketika ditanya, Qarun, kamu hebat banget.
kaya seperti ini gimana? Kata Qarun, ini semua ini karena ilmu yang ada pada saya. Jadi kehebatannya, ya Qarun menganggap karena ilmunya. Kira-kira yang demikian ada nggak orang mengatakan hebat karena ilmunya? Ada kan? Kalau ada, itu masih anak cucu daripada Qarun. Kalau Fir'aun ada nggak tadi? Ada. Semua karena kerja saya. Yang lain nggak berperan. Nah, itu juga masih ada bau-bau Fir'auniyahnya. Virus Fir'auniyah dan virus Qaruniyah. Nah, orang hebat yang ketiga ini yang kita ikuti. Siapa dia? Itulah Nabi Sulaiman. Kaya, berkuasa, harta banyak. Ya, tetapi menyikapi semua pemberian, kata Nabi Sulaiman, hadza min fadli Rabbi. Ini semua karena karunia dari Allah. Dia akui ini semua karena Allah. Makanya kalau ada orang suka nulis di mobil itu, ya kan? Ada tulisan tuh, hadza min fadli Rabbi. Itu meniru ucapan Nabi Sulaiman. Oke. Nah, kemudian kembali kepada tadi. Musibah secara syariatnya, kata Allah, semua yang baik-baik itu dari Allah. Tapi yang buruk-buruk, kata Allah, ada peran dirimu di dalamnya. Jadi kalau yang terjadi yang buruk-buruk, itu pasti ada peranan manusia di dalamnya. Baik, itu secara syariatnya adalah penyebab dari manusia itu. Ya, kelalaian, sebagainya. Nah, berikutnya musibah dalam perspektif ma'rifat. Dalam perspektif ma'rifat seperti apa? Kita lihat surat 64 ayat 11. Surat 64 ayat 11. Surat At-Taghabun ayat 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Ya, silakan Reza. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman pada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk pada hatinya, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Nah, dari kata Allah tidak akan terjadi sesuatu apapun, termasuk musibah-musibah, tanpa izin Allah. Berarti sudah Allah izinkan turun. Dan Allah masih petunjuk dalam hatinya. Artinya secara pengetahuan, ya, dia merasa, jangan-jangan ini dampak dari perbuatan-perbuatannya. Allah sudah kasih tahu. Jadi secara ma'rifat, musibah itu ya semua izin Allah. Tanpa izin Allah tidak akan terjadi. Nah, oleh karena itu dalam rangka kita menyikapi musibah-musibah, kita kembali kepada pendapat Al-Quran tentang musibah tadi. Ada yang secara hakikatnya, kemudian syariatnya dan ma'rifatnya. Nah, kepada kita semuanya jangan sampai kita lepas dari patokan-patokan, dari standar-standar kita untuk memahami bagaimana yang terjadi di dunia ini menurut pandangan Al-Quran. Insya Allah, kalau kita kembali ke Al-Quran, maka pandangan kita akan jernih, akan tajam, dan kita kembali memiliki satu pendapat yang kuat. Apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah dan akan balik kepada Allah. Mudah-mudahan kajian kita di siang hari ini bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk yang sempat mendengarkan ini dimanapun juga berada. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.